Nah, kemudian Hatta khawatir karena kedua opsir Jepang ini mengaku mereka utusan dari Indonesia Timur. Meskipun tidak jelas siapa yang mengutus sebetulnya kan. Mereka bilang kami akan memisahkan diri kalau tetap Piagam Jakarta disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Bareng Sejarah bersama komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Ini kita masih dalam pembahasan tentang sejarah Pancasila bersama Mas Begi Rizkiansyah ya. Di episode sebelumnya tentang sejarah Pancasila kita sudah membicarakan bagaimana kemudian 1 Juni Bung Karno berpidato ya, yang kemudian hasil poin-poinnya itu dijadikan rujukan ya untuk membahas untuk menjadi dasar negara Indonesia gitu. Nah ini kita melanjutkan obrolan sebelumnya Mas Begi. Jadi setelah pidato 1 Juni itu lalu apa yang terjadi selanjutnya? Oke, jadi seperti kita tahu terjadi tetap deadlock gitu ya. Belum ketemu nih antara apa yang diajukan oleh kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler pada saat itu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah itu dibentuklah panitia kecil namanya Panitia 9 nih. Panitia 9 ini terdiri dari wakil-wakil tokoh nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Nasionalis Islam siapa aja? Ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Haji Agus Salim, ada Abi Kusno Cokrosuyoso, ada Abdul Kahar Muzakir, gitu kan. Wahid Hasyim ini bapaknya Gus Dur ya kan. Abi Kusno ini adiknya Cokro Aminoto. Kemudian Abdul Kahar Muzakir ini tokoh Muhammadiyah gitu ya. Dia salah satu yang paling kenceng nih dalam soal syariat Islam nih. Nah, kemudian nasionalis sekuler itu ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis perwakilan Kristen dan Ahmad Subarjo gitu. Jadi ada komposisi yang apa namanya ya? Soekarno juga termasuk komposisi yang berimbang lah. Kalau mau dibilang berimbang ya kurang lebih 4 sama 5 berimbang lah ya gitu. Nah, di sini kemudian mereka berembuk nih. Kemarin saya sebut Soekarno nggak ikut, saya rela sedikit Soekarno ikut di dalam panitia 9 itu gitu. Mereka berembuk, kemudian mereka menghasilkan apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta setelah berhari-hari berdiskusi. Sayangnya diskusi dalam internal panitia 9 nggak ada notulennya. Jadi kalau kita minggu lalu dalam episode sebelumnya kita bahas tentang risalah sidang BPUPKI yang teman-teman bisa baca itu. Dalam panitia 9 nggak ada risalahnya nih sayangnya. Mungkin non-formal kali, informal kali ya. Istilahnya dalam sesi diskusinya. Nah, jadi mereka menyelesaikan apa yang disebut sebagai gentleman's agreement, kesepakatan gitu ya. Bahwa udah nih, ini hasil kita berembuk nih, tolong dihargai gitu kan. Kita bunyinya seperti Pancasila sekarang dengan tambahan di sila pertamanya aja, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, secara umum kata Muhammad Hatta, secara ideologi sih nggak ada yang berubah, tapi kita menambahkan landasan moral kata Muhammad Hatta di situ di Pancasila itu, di Piagam Jakarta itu. Kenapa? Karena sila pertama naik ke atas. Itu bukan hanya menjelaskan soal urutan, tapi juga pentingnya bagaimana sila pertama itu menyinari sila-sila lainnya. Gitu. Jadi sila-sila lain itu nggak akan bisa dipisahkan oleh kata Hatta. Dalam bukunya Pengertian Pancasila kalau nggak salah tahun 80 atau 70 dia nulis buku itu untuk mempengaruhi sila-sila lainnya. Jadi nggak mungkin sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dipisahkan dari ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan juga nggak mungkin. Keempat, kelima, keadilan sosial juga mungkin. Jadi nggak mungkin keadilan sosial berdasarkan Marxisme misalnya, bukan itu, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ landasan moral yang Muhammad Hatta bilang pentingnya di situ gitu. Berarti secara dasarnya konsepnya sudah berbeda dengan apa yang diajukan oleh Bung Karno ya. Makanya kita nggak bisa bilang Pancasila versi 1 Juni itu persis dengan yang sekarang, nggak bisa karena secara konsep udah berbeda, urutan naik berdasarkan prioritas gitu loh. Yang paling penting dulu kata Muhammad Hatta seperti itu, dan itu tidak berdiri sendiri. Sila 1 menyinari sila itu. Sila 2, 3, 4, 5 gitu gitu. Dan lalu kemudian di Piagam Jakarta yang ditandatangani 22 Juni ini ya. Itu apakah juga ada bahasan bahwa Pancasila itu bisa diperas jadi 3 atau bahkan jadi 1? Udah nggak ada lagi. Malah saya kutip Hatta nih ya. Akibat daripada perubahan urutan yang 5 pasal itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah, dengan perubahan kata-kata, politik negara mendapat dasar moral yang kuat. Jadi dasar moralnya sila pertama, gitu. Jadi Indonesia berdasarkan negara ketuhanan, gitu. Nah, kemudian dalam hal ini pun terjadi kontroversi, gitu. Begitu ditawarkan kepada forum, gitu ya, dijelaskan kepada forum. Di sidang BPUPKI lagi ya. Balikin ke sidang BPUPKI, ternyata banyak kritik juga. Misalnya dari Latuhara Hari.
Dia bilang ini nggak bisa dong hanya mengakomodir satu agama aja katanya. Terutama sila pertama itu tadi 7 kata. Kemudian Wongso Negoro juga ngomong gitu loh. Ini gimana nih soal ini kenapa jadi sila pertama begini. Pokoknya inti kritiknya sila pertama sih sebetulnya gitu loh. Kemudian kata-katanya terlalu tajam gitu kan. Tapi juga kita perlu ingat di sini kata Wahid Hasyim ya, bapaknya Gus Dur, dia bilang buat sebagian orang ini tajam, tapi buat sebagian lain ini terlalu lembek nih, buat kelompok Islam. Ini udah terlalu lembek nih katanya, jangan kayak gitu. Terus ya intinya Soekarno kemudian bilang, ini udah kita kita rembukan, atau bahasanya saya kutip aja ya sekarang biar nggak salah. Kalimat-kalimat ini seluruhnya berdasar kepada ketuhanan. Sudahlah hasil kompromis di antara dua pihak, sehingga dengan adanya kompromi itu perselisihan di antara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasarkan memberi dan mengambil. Jadi Soekarno bilang ini udah kompromi, udah dong jangan debat terus katanya gitu. Ini Soekarno yang ngomong loh. Terus kemudian ya memang ada dua pihak, ya kan, antara Islam dengan nasionalis sekuler gitu. Kemudian udah saling berdasarkan memberi dan mengambil. Artinya ada semacam take and give, ada semacam tawar menawar, toleransi lah gitu ya. Nah kemudian disinilah akhirnya Piagam Jakarta disepakati gitu. Dan kalau nggak salah, saya juga sempat membaca di bukunya Deli Arnold itu ada pernyataan yang menarik justru dari I.J. Kasimo ya, dari Partai Katolik. Gimana tuh? Yang dia mengatakan bahwa ya justru dia nggak bermasalah dengan sila yang pertama itu. Oh gitu. Dia mengatakan ya bahwa bagi saya nggak masalah karena itu kan sila itu hanya bagi pemeluknya. Artinya umat Katolik tidak akan terdampak gitu. Meskipun mungkin ada yang tetap mempermasalahkan karena itu ada kata Islam yang dicantumkan sehingga mungkin merasa takutnya dispesialkan. Tapi yang perlu diingat juga ada kehadiran Mr. Al-Maramis yang tidak mempermasalahkan. Dia kan perwakilan Kristen ya. Dia dari kelompok Kristen, perwakilan di situ, dia tidak mempermasalahkan. Dia sudah menjadi semacam pemberi legitimasi lah, katakanlah. Oh ya, Maramis yang tadi berkata gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya lupa. Tapi kalau Maramis atau dia sebagai perwakilannya gitu. Bahkan kalau kita lihat dari kelompok Islam sendiri ada ketidakpuasan. Jadi misalnya kayak Ki Bagus Hadikusumo bilang, ini mah kurang keras ya, kurang keras. Kurang tegas lah dia bilang. Udah bikin sama sekali atau enggak sama sekali, ambil agama atau buang sama sekali. Bahkan lebih ekstrim pendapatnya. Tapi kan sekali lagi ya, ini ya Soekarno bilang sudahlah katanya. Jadi ada kompromi di situ. Terus bagaimana akhir dari sidang BPU PK yang kedua itu gimana? Pada akhirnya kan diterima juga kan? Memang diterima. Pancasila versi Piagam Jakarta 20 Juni dengan 7 kata tadi diterima. Cuma ketika Indonesia merdeka, ketika hendak akan melakukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mengesahkan undang-undang ini, kan kalau katanya kan zaman Jepang nih, masih dijajah Jepang. Indonesia 17 Agustus merdeka. 18 Agustus jadwalnya adalah PPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ untuk mengesahkan nih dalam versi Parlemen Indonesia atau nggak perwakilan Indonesia gitu ya. Nah, tapi kan kita tahu 17 sorenya, sekitar mau maghrib, Hatta kedatangan apa yang dia sebut dalam memoirnya Opsir Jepang gitu ya. Meskipun kata Ridwan Saidi, ini opsir Jepangnya nggak jelas nih, masa Hatta nggak bisa ingat namanya siapa gitu kan. Di situ memang ada semacam, kalau kata Prawoto Mangkusasmito dari Mas Yumi, ada pertanyaan sejarah di sini. Kenapa ada hal-hal yang abu-abu gitu loh, yang nggak jelas. Kemudian kita tahu belakangan itu bukan opsir Jepang, itu adalah dari kelompok pemuda sosialis gitu, yang ada beberapa orang lah, 2 orang gitu. Itu bisa dibaca di bukunya Abu Bakar Lubis ya. Nah kemudian Hatta khawatir karena kedua opsir Jepang ini mengaku mereka utusan dari Indonesia Timur. Meskipun tidak jelas siapa yang mengutus sebetulnya kan. Mereka bilang kami akan memisahkan diri kalau tetap Piagam Jakarta disahkan. Ya, seperti yang kita udah singgung di episode sebelumnya, Hatta kemudian khawatir. Ini baru beberapa jam mereka udah pengen ada yang misahin diri, diancam gini, diancam-ancam begini. Jadi Hatta kemudian menghubungi beberapa tokoh Islam minta untuk dihapuskan aja deh 7 kata itu. Gitu. Karena ini kan nanti kita merdeka, Belanda datang, mereka akan dimanfaatkan Belanda untuk memisahkan diri gitu kan. Hatta khawatir, kita udah berpuluh tahun berjuang, hasilnya merdeka cuma sebentar terus misahin diri. Saya pribadi bisa memahami keresahan Hatta gitu ya. Cuma juga ini kan sudah disepakati sebetulnya gitu kan. Nah makanya tokoh Islam banyak yang resisten. Tapi yang paling kuat resistensi adalah Ki Bagus Hadikusumo. Kalau kita bicara salahnya, memang Ki Bagus yang paling kekeh mempertahankan namanya syariat Islam, Islam dasar negara. Di awal lagi dia berpidato sebelumnya, bahkan Piagam Jakarta dia paling kekeh. Berbagai orang, Teguh Muhammad Hasan dari Aceh ngebujuk nggak bisa, siapapun nggak bisa. Wahid Hasyim sendiri diragukan dia hadir waktu itu di menjelang sidang karena ada yang bilang dia sedang dalam perjalanan.
Nah, kemudian akhirnya yang membujuk adalah Kasman Singodimedjo, sesama orang Muhammadiyah, orang Jawa juga. Dibujuk pelan-pelan pakai bahasa Jawa. Kalau menurut autobiografinya Kasman, dia bercerita bahwa dia membujuk dengan bahasa Jawa dan dia bilang, "Sudahlah Pak Kiai, ini kan kita dijanjikan 6 bulan lagi mau pemilihan umum setelah Indonesia merdeka, pemilu. Nanti pemilu kita milih wakil-wakil yang lebih representatif. Kemudian kita adakan lagi sidang dasar negara seperti BPUPKI." Gitu. Akhirnya Ki Bagus Hadikusumo luluh dan mengiyakan, ya udah dihapus, tapi nanti janji ya, kira-kira gitulah ya. Makanya ketika konstituante nanti, Kasman kan bilang, ini janji yang Ki Bagus dulu tagih nih, kita udah berjanji nih, dia udah keburu meninggal gitu kan. Nah, akhirnya disahkanlah 18 Agustus Pancasila tanpa 7 kata tadi, kira-kira seperti itu. Kan ada perubahan redaksinya ya, artinya dari yang tadi 7 kata itu dengan kewajiban jalankan syariat menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, ini betul. Ada catatan sejarahnya nggak? Siapa sih yang mengusulkan kalimat yang Maha Esa itu? Saya pribadi tidak mengetahui. Jadi karena juga perdebatan itu adalah informal, nggak ada catatannya perdebatan itu gimana gitu kan. Ketika membujuk itu kan sayangnya ya. Yang kita bisa dapatkan paling jelas dari biografi Kasman tadi. Gitu. Itu pun kan bagaimana dia membujuknya, tapi tidak bagaimana sesi menetapkannya sendiri. Gitu. Dan itu ditetapkan tidak dengan kesepakatan semua loh. Gitu loh. Jadi hanya beberapa tokoh yang dibujuk, ya udah ketok palu cepetan gitu. Kira-kira gitulah ya kasarnya seperti itu. Karena dalam suasana yang kita dapat pahami itu suasana yang masih sebenarnya merdeka nggak merdeka juga, masih ada Belanda di sana gitu kan. Kayak gitu. Tapi arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu waktu itu diartikannya seperti apa oleh para tokoh-tokoh Indonesia? Jadi, karena sempat saya pernah membaca itu ya, ada yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya Tuhanan yang satu. Tapi ada juga mengatakan sebenarnya itu adalah ketuhanan yang Maha Kuasa itu. Jadi artinya apa yang benar? Haji Agus Salim sebagai kalau merujuk pada Pancasila, menurut saya kita cari sumber yang paling otoritatif. Siapa itu? Ya Panitia 9. Ya kan? Kan mereka yang bentuk. Yang pertama kali merumuskan itu ya. Hatta, Haji Agus Salim, Wahid Hasyim, gitu kan. Kalau kita lihat pendapatnya, memang tidak semuanya menulis ya. Iya. Yang menulis paling jelas itu adalah Haji Agus Salim dan Hatta. Haji Agus Salim menulis satu buku tipis, judulnya Ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya. Nah, di situ dia intinya singkatnya dia menjelaskan ya yang kita pahami ya tauhid. Oh, tauhid. Kalau kelompok lain memahami lain terserah gitu, tapi kita pahami itu tauhid. Gitu. Itu bagaimana membuat, kalau singkatnya adalah menurut Haji Agus Salim, aspirasi umat Islam menjadi dasar aspirasi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam, mengajukan syariat Islam. Itu menurut Haji Agus Salim. Gitu. Dan menurut Ki Bagus Hadikusumo di sumber yang berbeda, walaupun ini tidak dikutip secara langsung ya. Menurut Deli Arnur kalau tidak salah, atau Endang Saifuddin Ansari ya tauhid. Jadi tokoh Islam memahami itu tauhid. Itu tetap dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, hanya kalimatnya dikompres lah gitu. Seperti itu. Oke. Itu kan tadi 18 Agustus, kemudian Pancasila disahkan, dan kita tahu sendiri Indonesia kemudian mengalami gejolak. Ada agresi militer Belanda, ya kan, berbagai macam diplomasi dilakukan, sehingga pemilu ketika itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, ya kan, dan baru memungkinkan dilaksanakan tahun 1955, 10 tahun setelah kemerdekaan. Lalu bagaimana setelah pasca pemilu itu? Kan pemilu 55, kalau teman-teman belum tahu, dan sebenarnya pernah kita bahas juga ya, pemilu 55 itu jadi ada pemilihan 2 kali ya. Pertama memilih DPR, kedua memilih konstituante. Ini beda fungsinya nih. DPR itu ya parlemen, ya kan, legislatif. Konstituante ini dewan yang memang khusus untuk membahas konstitusi baru. Jadi undang-undang dasar yang baru. Karena waktu itu kan masih menggunakan undang-undang dasar sementara ya. Betul, 50. Lalu pengen bikin undang-undang dasar yang baru nih sebagai pengganti 1945. Dan itu kemudian bagaimana Pancasila ini kemudian didialogkan di dalam konstituante itu. Jadi perlu teman-teman ketahui, di masa sebelum konstituante, setelah sidang BPUPKI sampai masa sebelum konstituante, umat Islam rata-rata menerima Pancasila. Seperti kita bahas di episode sebelumnya ya. Natsir misalnya menerima dengan ikhlas. Tapi ketika forum itu secara resmi disahkan oleh negara untuk berdebat, berdialektika, berargumen, untuk mengocok ulang dasar negara, ya tokoh Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara. Mereka tidak pernah lupa tujuan itu, cita-cita itu. Karena seperti yang kita sebut tadi, itu sudah dijanjikan ketika 17 Agustus untuk menghapus Piagam Jakarta. Nah, akhirnya setelah 10 tahun lebih kan tercapai tuh pemilu. 45 ke 55 kan 10 tahun. 55 tambah 2 tahun lagi, 57 kan sidang konstituante. Barulah umat Islam tuh diberikan janjinya, yaitu forum untuk mengocok ulang lagi dasar negara. Di sini perlu kita ketahui, jadi dasar negara tuh nggak sekali jadi gitu loh. Nah, kemudian tokoh-tokoh Islam dari mulai partai NU, partai Perti, ya kan,
Partai Masyumi, itu semua partai Islam tergabung dalam namanya faksi Islam. Iya. Kurang lebih ada sosioekonomi juga. Jadi yang diajukan tuh Islam, Pancasila, dan sosioekonomi. Tapi yang ketiga ini kurang dapat suara lah. Yang sengit perdebatannya adalah, kita sebut sengit karena apa? Karena memang sengit. Gitu. Ada lagi buku risalah 3 jilid tentang pidato-pidato di konstituante itu. Teman-teman bisa baca juga. Saya ada di rumah bukunya. Nah itu di situ tokoh-tokoh Islam mengajukan dari NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah misalnya, bilang, ya kita orang Islam harus dengan dasar negara Islam. Kita ini disumpah pakai Quran, katanya. Nggak bisa dong kalau nggak dengan dasar negara Islam, gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian dari Natsir misalnya, Buya Hamka, Abdul Kahar Muzakir yang pernah di Panitia 9, Kasman Singoedimejo yang membujuk Ki Bagus di pidatonya. Kasman tadi seperti saya bilang, dia bilang, inilah janjinya Ki Bagus nih, saatnya di sini nih, gitu kan. Kita udah janji mana nih, gitu loh. Tolong ditepati dong, gitu kan. Terus kemudian dari tokoh Pancasila, ada Partai Sosialis, PNI, ya kan? Partai Sosialisnya Syahrir ya, maksudnya PSI ya. Kemudian ada PKI juga di situ. Nah, disinilah kemudian perdebatan di konstituante berlarut-larut karena ada PKI di situ yang tokoh-tokoh Islam baik dari NU, Masyumi itu mengkritik kenapa PKI bisa di situ. Kan komunis, katanya anti agama. Kok penerima Pancasila? Ya, kalau kita bahas nanti di buku Dari Kata Menjadi Senjata, Aidit berakrobat menerima Pancasila dengan segala macam ini silat lidahnya lah ya. Tapi kira-kira argumen PKI adalah Pancasila itu adalah kebebasan beragama termasuk tidak beragama. Meskipun mereka juga ngeles-ngeles ketika dituduh mengajukan kebebasan tidak beragama. Enggak gitu Pak, kira-kira gitulah ya. Jadi perdebatan tuh sengit sekali. Masyumi dituduh membonceng Darul Islam gini-gini, mau berontak gitu-gitulah ya. Kira-kira sengitnya tuh di situ, malah jadi sengitnya ke PKI-nya, antara Islam dengan PKI-nya gitu. Ke kelompok Pancasila secara umum sebenarnya nggak ada masalah amat gitu. Jadi di situ berujung, singkat cerita, berujung deadlock, tidak ketemu quorumnya lah kira-kira gitu, seperti itu, sehingga terus bersidang, akhirnya kelompok Islam mulai melunak dengan mengajukan udah Piagam Jakarta aja, bukan lagi Islam sebagai dasar negara. Itu pun tidak tercapai. Nah di situ kemudian Soekarno merasa jengah, ini debat nggak selesai katanya, akhirnya dilakukanlah dekret, ya kan, dengan dukungan dari Panglima TNI waktu itu, Panglima ABRI, Nasution, dilakukan dekret. Kemudian ya tokoh Islam pada dasarnya ya pasrah gitu. Ya mau gimana lagi, dekret udah, ya kan, sehingga dibubarkan konstituante. Tapi menurut beberapa sejarawan, sayang, ini udah 90% jadi nih barang katanya. Dan kalaupun ini tinggal diskusi sedikit soal dasar negara, sebetulnya bisa dicari solusinya gitu kan. Wilopo udah bilang ini udah ketua sidang konstituante waktu itu bilang, ini udah mau selesai, kenapa harus dibubarkan? Justru dengan dibubarkan menjadi polemik baru kan. Ibarat kata ini setengah memaksa, gitu kan. Makanya setelah pasca dekret, Partai Islam itu bertanya kepada Perdana Menteri Juanda. Partai Islam terutama dari NU. Ada salah satu tokoh NU bertanya kepada Perdana Menteri Juanda, gimana statusnya Piagam Jakarta? Karena dekret itu kan intinya kembali ke UUD 45, Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, tapi dengan Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang 45, ya kan? Nah, kata menjiwai ini apa maksudnya? Dipertanyakan apakah hanya sekedar dokumen historis bahwa pernah terjadi namanya Piagam Jakarta atau memang sebagai landasan hukum untuk aspirasi syariat Islam gitu. Nah, disinilah kemudian Perdana Menteri Juanda menjelaskan, kebetulan saya ada bukunya terbitan pemerintah bagaimana penjelasan soal dekret itu gitu ya. Tapi saya akan kutip aja biar nggak salah baca nih ya. Mengingat kenyataan sebagian terbesar rakyat Indonesia memeluk agama Islam dan mengingat pula prosedur demokratis, yaitu pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat nanti, pemerintah yakin bahwa kedua badan tersebut tidak akan menerima atau menentukan keputusan, undang-undang, atau peraturan pemerintah lain yang bertentangan dengan hukum syariah Islam dan dengan tidak mengurangi ketetapan yang termaktub dalam pasal 29 UUD 45 bagi pemeluk agama lain. Jadi pemerintah memberikan jaminan penafsiran itu bahwa dekret itu adalah undang-undang nggak akan dibentuk bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Jadi umat Islam tetap bisa menyalurkan aspirasi. Jadi ketika kita mau menyalurkan aspirasi yang berhubungan dengan syariat Islam, itu tidak akan dipersangkakan macam-macam melawan negara. Enggak, justru malah pemerintah yakin tidak akan DPR itu dengan mayoritasnya Muslim membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Jadi berarti, itu jaminan sebetulnya. Berarti dekret presiden yang kemudian menyebut Piagam Jakarta itu berarti juga ada memiliki kekuatan hukum ya sebagai jaminan. Iya, karena ini penjelasan resmi dari pemerintah dan kemudian saya punya bukunya gitu ya, penjelasannya itu. Jadi disitulah kemudian Partai Islam termasuk Masyumi
ya udah, ya berarti ya jalan kita begini. Gitu. Mungkin tidak puas seluruhnya, tapi mereka bisa menerima itu. Ya, dan itulah kemudian bagaimana Pancasila lahir bisa seperti yang kita kenal sekarang. lahir dan kemudian dipertahankan hingga hari ini. Meskipun mungkin dalam pelaksananya mungkin ada sedikit juga penyimpangan-penyimpangan. Misalkan pada masa Orde Baru ya, kita tahu ada petisi 50. Memang kalau soal pelaksanaan bergantung pada yang berkuasanya siapa. Tapi yang perlu kita ingat di sini, setiap rujukan kepada Pancasila, maka setidaknya kita harus merujuk kepada yang otoritatif, yaitu orang-orang Panitia 9. Bagaimana mereka menafsirkan Pancasila? Seperti saya bilang tadi, Haji Agus Salim dengan ketuhanan Maha Esa itu tauhid, Muhammad Hatta dengan bahwa sila satu menyinari sila lainnya, maka tidak mungkin sila-sila lain itu berdiri tanpa ada ketuhanan Maha Esa atau tidak, atau bertentangan dengan Maha Esa. Kemudian dekret pula itu aspirasi umat Islam tetap bisa menyalurkan tentang syariat Islam dan segala macamnya, bahkan dia memberikan jaminan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam, kata Juanda tadi kan, gitu. Jadi di situ kita harus mengingat betapapun yang berkuasa itu menarik ke kanan ke kiri seperti Orde Baru gitu kan ya, dengan mendemonisasi bahkan asas Islam dengan asas tunggal waktu itu kan. Tapi kan kita tahu bahwa itu hanyalah tafsiran dari yang berkuasa pada itu sebagai alat pemukul oleh Orde Baru. Tapi kalau merujuk ya merujuklah kepada kesepakatan pemerintah pada saat itu. Gitu. Dan itulah pentingnya kenapa kita membaca dan mempelajari sejarah perumusan Pancasila ini, ya kan, baik melalui buku ataupun dengan menonton channel Jejak Islam TV ini. Setuju. Baik, terima kasih Mas Begi atas obrolan panjang ini tentang sejarah perumusan Pancasila. Kita cukupkan untuk video kali ini. Tetap saksikan episode-episode berikutnya di Jejak Islam TV. Terima kasih Mas Begi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.